Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi di acara Talk Show bersama saya Dea Aryansyah dalam acara Ngobrol Remaja Inspiratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seberapa penting soft skill bagi mahasiswa. Dan pada kesempatan ini juga kita kedatangan narasumber yaitu Afliza Saputra, salah satu terbaik 4 duta bahasa Provinsi Jambi 2022. Iya. Halo Afliza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dea. Senang sekali rasanya Afliza bisa nyampe ke studio ini. Afliza adalah narasumber kita yang akan kita cari pengalamannya dan kisah inspiratifnya. Akhir-akhir ini kalau boleh tahu kesibukan Afliza itu apa? Ya, nah sebelumnya perkenalkan diri saya dulu ya, lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tribuners dimanapun berada, nama saya Afliza Saputra. Sekarang saya kuliah di salah satu kampus, yaitu Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Kebetulan mengambil prodi program studi komunikasi penyiaran Islam. Kebetulan Dea, kesibukan saya sehari-hari ya itu tadi kuliah, kemudian menjadi pengurus musola juga di salah satu perumahan yang ada di tempat tinggal saya, dan juga keseharian saya itu mengajar anak-anak mengaji di kompleks sekitar gitu deh. Boleh tahu nih, kan ikut juara 4 terbaik duta bahasa Provinsi Jambi. Awal mula tertarik dengan duta bahasa itu gimana? Nah, jadi awal mulanya saya tertarik mengikuti kegiatan pemilihan duta bahasa Provinsi Jambi ini, tentu kita sebagai mahasiswa ini rasa penasarannya itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya juga punya inspirasi lah di kampus begitu. Kakak tingkat saya awalnya juga ikut pemilihan duta bahasa. Kemudian saya tertarik nih ikut pemilihan duta bahasa. Kemudian saya melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan duta bahasa Provinsi Jambi, dan disitulah saya bersaing dengan kurang lebih 150 peserta seprovinsi Jambi yang ikut pemilihan duta bahasa gitu ya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja yang ada di duta bahasa selama 1 tahun ke belakang kemarin? Nah, mungkin Afliza cerita dulu ya dari mulai pemilihan duta bahasanya, dari mulai 150 peserta itu menjadi 14 peserta. Nah, jadi 150 peserta itu disaring lagi atau dites lagi sehingga tereliminasi lah menjadi 60 peserta deh. Kemudian dites lagi di 60 besar itu menjadi 30 besar. Dan kemudian di 30 besar itu dipangkas lagi, dieliminasi lagi, sehingga terpilihlah kami 7 pasang, berarti 14 orang. Yang mana 14 orang ini itu berpasang-pasangan deh ya. Nah, jadi 7 pasang ini punya program kerja yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, jadi kemudian program kerja ini disatukan untuk dibawa ke nasional, dan alhamdulillah waktu itu di Duta Bahasa Nasional Provinsi Jambi ini duta bahasanya itu terpilih menjadi juara harapan 2 di tingkat nasional. Jadi alhamdulillah sekali, dan kami pada waktu itu membawakan ataupun program kerja kami yaitu merevitalisasi Dadung atau menyempurnakan lagi. Ini kesenian Dadung ini berasal dari Batanghari, dan itulah program kerja kami selama 1 tahun untuk merevitalisasi dan mengampanyekan kesenian dari Dadung. Dadung ini merupakan kesenian lisan. Nah, jadi begitu. Itulah kegiatan kami selama 1 tahun, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain duta bahasa lainnya. Itu 7 pasang tuh sama programnya yang Dadung itu? Beda. Jadi pada 7 besar ini kan berbeda program. Nantinya akan kami presentasikan, dan itu cuman penilaian saja. Tapi seiring waktu, jadi program kerja ini dijadikan satu saja untuk dibawa ke nasional, yaitu tadi
merevitalisasi kesenian yang berasal dari daerah Batanghari yaitu Dadung gitu. Jadi kami fokusnya ke Dadung, program kerja kami. Berarti waktu 1 tahun ke belakang kemarin proker yang terlaksana cuma baru itu atau masih banyak yang lain? Kebetulan masih banyak yang lain, tapi kami cuma terfokus ke itu tadi, revitalisasi kesenian itu Dadung. Nah, jadi perlu diketahui juga teman-teman Tribuners bahwa setiap tahunnya itu Duta Bahasa itu mempunyai program kerja yang berbeda begitu deh. Berbeda. Berarti setiap angkatan Setiap berbeda-beda. angkatan berbeda-beda program kerjanya begitu. Ini kan sudah demisioner kan istilahnya. Ya, purna. Ada nggak proker yang nggak terjalan waktu terlaksana waktu tahun lalu? Dulu banyak sih program kerja yang belum terlaksana. Berarti kan yang tidak terlaksana itu sebanyak 6 proker kan, tadi kan 7 proker kan. Yang dipilih cuma 1 proker, berarti 7 proker yang tidak terlaksana. Jadi harapan harapan saya di tahun ini semakin banyak lagi program kerja yang akan dilaksanakan oleh Duta Bahasa tahun 2023 begitu. Oke. Dengar-dengar juga Afliza seorang aktivis kampus nih. Terus sekarang menjabat sebagai Presma IAIMA Muhammad Azim ya kan? Yeah. Nah itu baru tahun ini atau gimana? Kalau boleh tahu. Menjadi presiden mahasiswa di bulan 12 kemarin ya saya terlantik. Nah, sudah sah menjadi presiden mahasiswa dan sekarang sudah berjalan sekitar 5 bulan. 5 bulan. Masa jabatan saya. Awal mula sebelum jadi Presma itu masuk organisasi apa? Sejauh ini saya juga berkecimpung pada waktu semester 1 dan 2 itu saya sudah masuk di BEM ya, kalau nama lainnya itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin Dema. sama juga di UIN ya, panggilannya Dema. Nah, jadi pada semester 1 dan semester 2 itu saya memang betul-betul belajar bagaimana caranya menghandle teman-teman, bagaimana caranya berorganisasi dengan baik. Nah, jadi pada semester 3 itulah saya mencoba memberanikan diri untuk mencalonkan diri ya menjadi presiden mahasiswa atau ketua Dema. Ketua Dema. Selain ketua Dema ada nggak organisasi lain kayak eksternal gitu? Ada. Boleh diceritain itu apa aja? Jadi organisasi eksternal yang saya ikuti yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sana juga menjabat atau enggak? Di sana tidak, sebagai anggota biasa saja karena lebih fokus ke Dema, ke BEM-nya. Tapi juga sebagai kader aktif di PMI. Oke. Afliza kan anak komunikasi juga nih, terus juga pasti sering MC dong. Awal mula MC itu di mana? Awal mula saya MC itu ya belajar ya. Saya kan juga anak kampung dulu kan. Jadi setiap acara di desa itu perangkat desanya itu selalu selalu memberikan saya amanah untuk Afliza tolong dong jadi pembawa acara di acara ini. Pada awalnya itu saya banyak salah-salah juga, banyak tidak tahunya tapi dari kesalahan itu saya semakin belajar, semakin menambah pengetahuan saya lagi tentang public speaking lah gitu lah kira-kira. Kalau boleh tahu nih, kan Afliza dengar-dengar pernah juara Pop Solo. Ya, betul. Juara 3 atau? Juara 3. Pop Solo Provinsi Jambi. Pop Solo Provinsi Jambi. Oke. Dalam banyak kegiatan ini kan Afliza jadi duta bahasa, terus Presma, terus juga tadinya bilang kan bekerja juga kan? Ya, sambil-sambilan, freelance. Nah, cara bagi waktunya gimana? Nah, kalau untuk Afliza pribadi ini deh ya, cara Afliza membagi waktu itu pertama Afliza harus tentukan dulu nih mana waktu yang menjadi prioritas dan non prioritas. Nah, misalkan terlepas dari duta bahasa, kemudian Presmanya. Jadi sekarang kan Afliza ini fokusnya kuliah. Yeah. Nah, jadi waktu prioritas Afliza itu ya kuliah. Misalkan di dalam 7 hari itu waktu prioritas Afliza itu ada 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu prioritas memang pure untuk kuliah.
dan waktu prioritas itu tidak boleh diganggu gugat ya. Oh, berarti Jadi, khusus untuk khusus ngampus. itu waktu yang prioritas. Dan misalkan di hari Senin itu waktu kuliahnya di jam 9 sampai jam 12. Nah, itu merupakan jam yang prioritas. Ya. Nah, namun misalkan setelah jam 12 ini kan nggak kuliah lagi nih. Jam 1 sampai dengan malam misalkan. Nah, disitulah Afliza memanfaatkan waktu yang non prioritas. Misalkan rapat, kemudian main dengan teman-teman dan sebagainya. Gitu cara Afliza membagi waktu, prioritas dan non prioritas. Saya mau tanya nih sama Afliza. Seberapa penting bagi Afliza soft skill untuk mahasiswa sekarang? Jadi bagi Afliza pribadi ya, soft skill ini kan kemampuan yang berhubungan dengan yang pertama kan keterampilan, kemudian cara kita berkomunikasi dan juga cara kita bersosial dengan masyarakat. Nah, pentingnya soft skill bagi kita nih sebagai mahasiswa itu mencerminkan bagi saya soft skill itu adalah identitas diri kita deh ya. Kalau bahasa sekarang ini personal branding, bagaimana cara kita menjual diri kita kepada halayak ramai. Jadi menurut saya sangat penting sekali soft skill ini. Dan soft skill ini banyak sekali macamnya. Itu ada problem solving, bagaimana cara kita memecahkan masalah. Ini juga merupakan soft skill yang harus dimiliki. Banyak sekali anak-anak muda yang mampu memecahkan masalahnya. Padahal ya usianya belum bisa dikatakan dewasa lah, tapi pemikirannya sudah dewasa. Bisa untuk memecahkan masalah. Nah, ini merupakan soft skill. Kemudian soft skill yang selanjutnya itu ada public speaking. Nah, public speaking ini paling banyak nih digemari oleh kalangan anak-anak muda. Dan kebetulan Afliza juga masih belajar mengenai public speaking. Nah, dan juga ada juga itu soft skill time management, manajemen waktu. Nah, seperti Afliza tadi, bagaimana cara membagi waktu prioritas dan juga non prioritas. Dan juga ada leadership. Nah, leadership ini juga merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena mempengaruhi orang untuk nurut sama kita itu susah loh. Iya, Nah, jadi ini harus kita kuasai. Bagaimana cara orang itu satu pemikiran dengan kita. Nah, jadi Afliza dapat simpulkan soft skill ini ke semua poin yang Afliza simpulkan tadi itu terdapat di dalam organisasi. Nah, jadi pentingnya organisasi itu itu tadi semuanya ada di dalam organisasi. Dan kalau Afliza boleh kasih tips nih deh ya untuk teman-teman Tribuners, untuk teman-teman yang ingin berorganisasi, hindarilah ciri-ciri organisasi yang nggak worth it untuk teman-teman ikuti. Itu yang pertama, rapat organisasinya itu sampai tengah malam, bahkan subuh. Nah, ini sangat nggak worth it sekali. Tapi zaman sekarang banyak loh yang rapat sampai jam 2, sampai jam 3. Nah, itu. Jadi, kenapa Afliza katakan nggak worth it? Karena ya di dalam organisasi itu kan ada perempuan juga nggak sih? Iya sih, nah, benar. Nanti apa kata orang ketika perempuan tengah malam pulang, alasannya organisasi. Nah, ini secara tidak langsung mencoreng nama organisasi juga sebetulnya. Nah, kemudian ciri-ciri organisasi yang nggak worth it diikutin itu ada uang iuran yang nggak ngotak bahasa kita tuh. Nah, jadi tiap minggu kita disuruh ngumpulin uang, tapi nggak tahu nih mau dikemanain. Kemudian kita nggak tahu juga nih digunakan untuk apa uang itu. Nah, itu sangat nggak worth it. Kemudian ada circle di dalam organisasi. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi kan ya. Nah, ini kan di dalam organisasi itu kan kita dituntut untuk satu pemikiran. Ya, betul. Nggak boleh kotak-kotak. Jadi kalau ada circle di dalam organisasi, ya ini punya pemikiran sendiri nih. Pasti beda. Jadi nanti organisasinya pecah. Nah, itu. Jadi pecah. Nah, gitulah kira-kira tips dari Afliza bagi teman-teman yang ingin mengikuti organisasi. Hindarilah ciri-ciri yang Afliza sampaikan tadi. Gitu kira-kira. Boleh terakhir nih buat Afliza.
kasih tahu untuk Tribuners nih tips membagi waktu biar kan zaman sekarang anak-anak males nih mahasiswa tuh kalau kuliah ya udah pulang, kayak biar mempunyai jiwa-jiwa organisasi juga gitu. Itu gimana? Kasih tips untuk Tribuners. Ya. Mungkin karena kita anak komunikasi dan penyiaran Islam ya Dea. Iya. Jadi pesan dosen Afliza tuh usahakan di setiap kegiatan apapun harus mengutamakan dakwah. Nah, gitu. Jadi mungkin Afliza memberikan saran kepada teman-teman lewat hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Abdullah bin Umar. Jadi kata Nabi, "Iza amsaita fala tanzirus sobaha." Apabila kamu berada di waktu sore hari, janganlah menunggu waktu pagi hari datang. Wa iza asbahta fala tanziril masaa. Dan apabila waktu pagi hari datang, janganlah menunggu waktu sore hari datang. Kemudian dilanjutkan, wa khuz min sihatika, pergunakanlah waktu sehatmu, lima rodika, sebelum datang waktu sakitmu, wa min hayatika limautika, sebelum masa hidupmu sampai datangnya kematianmu. Nah, jadi tips ataupun saran dari Afliza, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, jangan menunda-nunda, jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Begitu sih kira-kira dari Afliza. Oke, baik Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini, di inspirasi ngobrol bersama Afliza tadi. Mungkin itu saja. Mohon maaf, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.